Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang perancangan sistem eCRM pada PT Bahana Mitra Abadi untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasannya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu ada saya sendiri, Nazwa Nadira, dan ada teman saya, ada Sania Amalia, ada Nila Oktaviani, ada Faiza Livia, dan Aulia Destiana. Next. Nah, di presentasi kali ini kita akan menjelaskan beberapa agenda, yaitu yang pertama ada profil studi kasus, ada masalah seperti acquire, enhance, dan retain. Yang ketiga ada activity diagram berjalan, keempat ada activity diagram usulan, kelima ada use case diagram, keenam ada class diagram, dan yang terakhir yaitu ada rancangan layar. Next. Nah, sebelum kita lanjut akan saya jelaskan profil perusahaannya terlebih dahulu, yaitu di sini kita mengambil perusahaan yaitu PT Bahana Mitra Abadi, dan nama pendirinya itu yaitu S. Tambo, yang bergerak di bidang retail dengan lingkup perdagangan mesin fotokopi meliputi penyediaan mesin fotokopi, penyewaan mesin fotokopi, penjualan spare part mesin fotokopi, dan jasa teknik. Perusahaan ini didirikan dari tahun 2001 dengan tempat usahanya yaitu di Jalan Keang Risin 2 nomor 144 RT 2 RW 1 Pisangan Ciputa Timur, Tangerang Selatan, Banten. Next. Nah, di sini dari perusahaan ini kita mengambil beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama ada bagaimana cara mengelola permintaan layanan teknik servis secara lebih efektif agar proses antrian dapat terpantau dengan baik dan pelanggan dapat mengetahui status pengerjaan tanpa harus terus melakukan follow up ke admin. Yang kedua, bagaimana merancang sistem eCRM yang dapat membantu perusahaan dalam mencatat, mengatur, dan memantau permintaan servis pelanggan secara otomatis, menggantikan sistem manual yang masih menggunakan WhatsApp dan pencatatan di Excel. Dan yang ketiga yaitu bagaimana mengoptimalkan strategi promosi dan pemasaran perusahaan agar tidak hanya bergantung pada promosi dari mulut ke mulut dan rekomendasi pelanggan, tetapi juga memanfaatkan sistem digital untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SI system dan to be system, bagian proses, komponen acquire. SI system yang pertama, promosi dilakukan melalui rekomendasi dari pelanggan lama atau dari mulut ke mulut. Lalu yang kedua, informasi produk, mesin, spare part, jasa sewa atau servis disampaikan langsung melalui percakapan pribadi seperti WhatsApp atau telepon. Lalu di to be system, yang pertama ada promosi dilakukan melalui platform digital seperti website, media sosial, atau email marketing. Lalu yang kedua ada sistem eCRM, mencatat semua data calon pelanggan yang masuk, termasuk sumbernya, misal dari iklan, form kontak, atau media sosial. Lalu yang di enhance, SI system, yang pertama ada pelanggan menghubungi admin lewat WhatsApp untuk permintaan servis. Yang kedua, ada admin mencatat data pelanggan dan permintaan servis secara manual di file Excel. Yang ketiga, penjadwalan dan antrian dilakukan secara manual. Yang terakhir, pelanggan harus follow up berulang kali untuk menanyakan status pengerjaan. To be system, yang pertama, pelanggan membuat permintaan servis melalui sistem web atau app. Lalu yang kedua, sistem otomatis membuat tiket servis dan mencatat data pelanggan serta jenis kerusakan. Yang ketiga, admin dapat mengatur antrian dan penjadwalan teknisi melalui dashboard. Yang terakhir, pelanggan menerima notifikasi otomatis saat status berubah, misal dalam proses ataupun selesai. Lalu, di bagian people, komponen acquire, di bagian people, SI system, yang pertama ada promosi manual oleh admin, lalu yang kedua, tidak ada tim khusus marketing digital. Di to be sistemnya, yang pertama, admin dan staf marketing menggunakan sistem eCRM untuk mengolah data calon pelanggan. Lalu yang kedua ada pelanggan baru dapat mendaftar atau mengajukan pertanyaan langsung melalui platform, website, atau aplikasi. Di enhance-nya, di bagian assist system yang pertama ada admin menjadi perantara utama antara pelanggan dan teknisi. Lalu yang kedua, teknisi bekerja di lapangan berdasarkan instruksi dari admin secara manual.
2B sistem yang pertama, admin dan teknisi terhubung dalam satu sistem ECRM, memudahkan koordinasi. Lalu yang kedua, pelanggan dapat memantau status servis sendiri tanpa perlu menghubungi admin. Di bagian people, teknologi, terdapat komponen acquire. Di bagian SE system, yang pertama tidak ada media promosi digital resmi seperti website, media sosial aktif, atau sistem ECRM. Lalu yang kedua, seluruh proses masih manual tanpa sistem pendukung pemasaran. Di 2B system, yang pertama, website atau aplikasi ECRM dilengkapi informasi produk dan layanan, from pemesanan online, integrasi dengan media sosial dan email. Lalu yang kedua ada data otomatis tersimpan di database pelanggan. Di bagian komponen enhance, SI system yang pertama, tidak ada sistem digital yang mengatur antrian, status service, atau notifikasi otomatis. Lalu yang kedua ada komunikasi dilakukan sepenuhnya via WhatsApp atau telepon. Lalu yang 2B system, yang pertama terdapat sistem ECRM terintegrasi dengan database pelanggan dan modul service. Lalu yang kedua ada fitur tracking status service real time, manajemen teknisi dan jadwal, lalu notifikasi otomatis via email atau WhatsApp API. Lalu yang terakhir dapat diakses oleh pelanggan, admin, dan teknisi melalui perangkat masing-masing. Lalu yang terakhir di bagian data, acquire. Di bagian SI system, yang pertama ada data calon pelanggan tidak tersimpan terstruktur. Yang kedua, tidak ada database kontak untuk follow up atau promosi ulang. Lalu di bagian komponen 2B system, terdapat sistem penyimpanan database pelanggan potensial atau prospect list. Lalu yang kedua, data pelanggan bisa dianalisis untuk melihat sumber promosi yang paling efektif. Lalu di bagian komponen enhance, SI system, yang pertama, data permintaan service tersimpan di Excel tanpa integrasi dengan data pelanggan. Lalu yang kedua, tidak ada histori pelanggan yang mudah diakses untuk melihat riwayat service sebelumnya. Di bagian enhance 2B system, yang pertama, data pelanggan dan riwayat service tersimpan dalam database terpusat. Lalu di bagian 2B system yang kedua, sistem menghasilkan laporan jumlah service per pelanggan, waktu rata-rata pengerjaan, dan juga feedback pelangganan terhadap layanan. Baik, selanjutnya masuk ke dalam activity diagram. Yang pertama itu ada activity diagram berjalan. Untuk teman saya boleh dibantu diarahkan ya ke atas sedikit. Oke, dari yang pertama itu dari pelanggan pesan mesin fotokopi melalui WhatsApp. Selanjutnya ke bagian admin, tanya kebutuhan pelanggan. Selanjutnya memberi list mesin fotokopi beserta harga. Selanjutnya kirim via WhatsApp. Beralih ke pelanggan, terima list mesin beserta harga. Selanjutnya pilih mesin sesuai kebutuhan. Buat pesanan melalui WhatsApp. Selanjutnya ke admin, terima pesanan, membuat invoice, kirim invoice melalui WhatsApp. Selanjutnya ke pelanggan, terima invoice, melakukan pembayaran, dan selanjutnya ke admin, terima pembayaran, pesanan diproses, mesin dikirim, dan ke pelanggan menerima mesin diterima, dan selesai. Yang selanjutnya dari pelanggan, konsultasi permasalahan pada mesin, lalu ke admin, tanya detail permasalahan, lanjut ke pelanggan lagi, menjelaskan permasalahan yang terjadi pada mesin. Selanjutnya ke admin, menjadwalkan teknisi untuk melihat kondisi mesin, lalu ke teknisi, periksa kondisi mesin, servis mesin, dan selesai. Oke, selanjutnya adalah activity diagram usulan. Boleh tolong digedein nggak? Oke, jadi pelanggan ini melakukan membuka website ECRM. Jika pelanggan tersebut mempunyai akun, dia akan langsung login, lalu input username dan password. Jika passwordnya benar, maka dia langsung masuk ke menu utama, dan jika passwordnya salah, dia mengklik lupa password, lalu input email, input password baru, lalu klik tombol submit, dan langsung masuk ke menu utama. Lalu misalkan dia tidak mempunyai akun,
maka dia akan register. Lalu setelah itu dia input data dan klik tombol register. Selanjutnya sistem mengecek kelengkapan data. Misalkan lengkap, dia langsung masuk ke menu utama. Dan jika tidak lengkap, maka dia akan langsung pulang ke menu register. Lalu selanjutnya adalah order barang. Pelanggan membuka halaman order, lalu sistem menampilkan menu barang, dan pelanggan ini memilih barang, meng-check out barang, lalu si sistem ini menampilkan halaman check out barang dan menampilkan total pembelian. Lalu si pelanggan ini memilih metode pembayaran. Lalu selanjutnya dia melakukan pembayaran dan sistem menghasilkan atau menampilkan pembayaran berhasil, lalu pesanan diproses dan pesanan selesai. Oke, ini lagi activity diagram usulan lagi. Ini di booking service barang. Oke, jadi pelanggan ini membuka halaman booking service, lalu sistem menampilkan jadwal booking service, lalu si pelanggan memilih tanggal booking service, mengisi form booking service, lalu dia mengklik from booking service. Lalu dari sistem menyimpan data booking service, mengirimkan faktur ke email, dan pelanggan menerima faktur email. Selesai. Oke, selanjutnya adalah konsultan. Pelanggan itu membuka halaman konsultan, lalu sistem menampilkan room chat dan mengirimkan pesan otomatis. Lalu pelanggan menerima pesan otomatis dan mengirim pesan. Lalu sistem mengalihkan pesan ke admin, dan admin ini menerima pengalihan pesan, membaca pesan pelanggan, lalu menanyakan detail permasalahan. Lalu selanjutnya pelanggan menerima balasan pesan dan menjelaskan permasalahannya, dan admin memberikan solusi, dan selesai. Selanjutnya yaitu ada use case diagram, yaitu di sini ada dimulai dari package master. Package master ini yang dikelola oleh admin, yaitu ada beberapa fitur, dimulai dari fitur entry data pelanggan, ada fitur jenis layanan, ada fitur entry produk, dan ada fitur entry data teknisi. Selanjutnya di package transaksi, yaitu ada fitur login yang extends ke register yang bisa diakses oleh pelanggan, admin, dan teknisi. Selanjutnya ada fitur konsultasi yang bisa diakses oleh pelanggan dan admin, dan fitur produk yang bisa diakses oleh pelanggan dan admin juga. Selanjutnya ada fitur booking service yang diakses oleh pelanggan, admin, dan teknisi. Dan yang terakhir itu ada fitur pembayaran yang diakses oleh pelanggan dan admin. Selanjutnya yaitu ada package laporan yang dikelola oleh admin, yaitu ada fitur cetak laporan pembelian produk, ada fitur cetak laporan data pelanggan, ada fitur cetak laporan servis, fitur cetak laporan pembayaran, dan fitur cetak laporan data teknisi. Pada slide ini ditampilkan kelas diagram yang menggambarkan struktur sistem SRM pada PT Bahana Mitra Abadi. Kelas diagram ini menunjukkan hubungan antar objek utama yang terlibat dalam proses pemesanan produk, booking service, dan pembayaran. Kelas utama dalam sistem ini terdiri dari pelanggan, karyawan, produk, pemesanan, booking, pembayaran, dan kelas ada sebagai detail pemesanan. Pelanggan berperan sebagai pengguna sistem yang dapat melakukan registrasi, login, membuat pemesanan produk, melakukan booking service, melakukan pembayaran, serta mengirim konsultasi. Satu pelanggan dapat memiliki lebih dari satu pemesanan dan booking. Kemudian karyawan berperan sebagai admin yang mengelola sistem. Karyawan dapat mengelola data produk, jadwal servis, pesanan, booking, memverifikasi pembayaran, serta memperbarui status pesanan dan booking. Kemudian ada produk, menyimpan informasi barang seperti nama, tipe, dan stok. Produk dapat dipesan oleh pelanggan dan stoknya dikelola oleh karyawan. Pemesanan digunakan untuk mencatat transaksi pemesanan produk,
Relasi antara pemesanan dan produk bersifat many to many, sehingga digunakan kelas ADA sebagai penghubung untuk menyimpan jumlah produk dan total harga. Booking digunakan untuk mengatur layanan servis di mana pelanggan dapat melakukan booking, mengubah jadwal, atau membatalkan booking, dan statusnya dapat diperbarui oleh karyawan. Dan yang terakhir, pembayaran berfungsi untuk mencatat proses transaksi, mulai dari proses pembayaran hingga konfirmasi dan validasi oleh karyawan. Dengan kelas diagram ini, sistem SRM dirancang agar seluruh proses pelayanan pelanggan dapat berjalan secara terstruktur, terintegrasi, dan mudah dikelola. Selanjutnya, rancangan layar untuk menu. Di sini ada produk untuk memesan produk, ada booking service, dan consultation. Itu booking service untuk booking layanan service kami. Kemudian ada konsultasi untuk sebelum booking ataupun membeli produk bisa konsultasi ke admin. Kemudian ada sedikit penjelasan terkait perusahaan kami, dan juga ada alamat serta nomor telepon atau kontak Instagram, Facebook, dan TikTok. Nah, selanjutnya ada rancangan layar master. Nah, salah satunya ini contoh dari rancangan layar master yang dikelola oleh admin, yaitu di sini ada nambah produk, yaitu di situ ada tampilan upload foto, kayak menginput ID produk, menginput tipe produk, menginput nama produk, menginput harga, dan menginput jumlah ketersediaan produk tersebut. Dan yang terakhir di sini ada menginput deskripsi tentang produknya. Lalu di bagian rancangan layar, transaksi yang dikelola oleh user, terdapat form booking, user menginput nama lengkap dan juga nomor telepon berserta tanggal booking dan juga waktu booking. Lalu terdapat ID booking. Setelah itu, user menginput konfirmasi. Oke, selanjutnya ini adalah rancangan layar dari laporan. Jadi di sini bakal ada beberapa grafik atau hasil dari keuangan atau penjualan dari e-commerce kita. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Perancangan sistem ICRM pada PT Bahana Mitra Abadi bertujuan untuk mengatasi pengelolaan layanan dan hubungan pelanggan yang masih dilakukan secara manual. Dengan sistem ICRM, proses pemesanan, booking service, pembayaran, dan pemantauan status layanan dapat dilakukan secara terintegrasi dan transparan. Implementasi sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja karyawan, kepuasan pelanggan, serta loyalitas pelanggan, sehingga mendukung daya saing perusahaan di era digital. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.